makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan sahabat PKLU dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama yang diambil dari Renungan Sabda Bina Umat edisi Senin 3 Agustus 2026. Perkenalkan, saya Rusmiana Simamora, anggota PKLU Immanuel Batam. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami akan membaca firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami yang kami baca dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 20 ayat 8 sampai 10. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan semua hal itu kepada mereka. Lalu orang-orang itu sangat ketakutan. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Apa yang kau lakukan terhadap kami? Apa kesalahan yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau menimbulkan dosa sebesar ini atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan terhadapku." Abimelek berkata lagi kepada Abraham, "Apa yang kau pikirkan sehingga engkau melakukan hal ini?" Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan sahabat PKLU, renungan pada pagi hari ini diambil dari Sabda Bina Umat yang diberi tema Pemimpin yang Takut akan Allah. Sebagai ayat mas diambil dari ayat 8. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan semua hal itu kepada mereka. Lalu orang-orang itu sangat ketakutan. Setiap penguasa, pemimpin akan berusaha mengamankan rakyat dan wilayah kekuasaan jika berada dalam keadaan tidak stabil, kacau, dan terancam. Berbagai upaya dilakukan. Ada yang menggunakan cara damai, berdialog dengan berbagai pihak untuk mencapai solusi damai. Ada yang menggunakan kekerasan, melawan, dan menindas pihak-pihak yang dianggap menjadi penyebab. Ada juga penguasa atau pemimpin yang rela mundur dan berhenti jika kekacauan, ketidakstabilan, dan ancaman dalam wilayah kekuasaan, kepemimpinan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dan kejahatannya sendiri. Raja Gerar, Abimelek, menempuh cara damai ketika rakyat dan kerajaannya sedang terancam oleh ketetapan Allah yang menjumpainya waktu tidur. Ia berdialog dengan hamba-hambanya, menceritakan peristiwa perjumpaan Allah dengannya, terlebih peringatan Allah kepadanya. Para hamba mendengarnya dan menjadi sangat ketakutan, sehingga disepakati solusi yang terbaik demi keselamatan rakyat dan kerajaannya. Abimelek memanggil Abraham dan berdialog dengannya di hadapan para hambanya. Ia tidak berniat melakukan hal jahat kepada Abraham, meski ia punya kuasa untuk itu. Abimelek takut kepada Allah, juga karena Allah sangat melindungi Abraham sebagai nabinya. Ia hanya mengungkapkan keresahan hatinya kepada Abraham.
Ia dan hamba-hambanya tidak melakukan suatu kejahatan kepada Abraham, tetapi justru Abraham tega menimbulkan dosa baginya dan kerajaannya. Abimelek menanyakan pikiran dan motivasi Abraham di balik tindakannya terkait Sarah. Suatu model dialog damai yang dilakukan Abimelek. Ini terjadi karena Abimelek takut akan Allah dan ia mengutamakan keselamatan rakyat dan kerajaannya. Penguasa atau pemimpin negara, bangsa, lembaga, gereja, jemaat, bahkan pemimpin dalam keluarga yang hidup takut akan Allah selalu bertindak mengutamakan keselamatan rakyat dan kepemimpinannya dengan membangun dialog, bukan kekerasan, guna mencapai solusi damai. Demikian pembacaan Sabda Bina Umat. Pemerintah bersama rakyat, satu padu majulah, bangun bangsa negeri tercinta demi sejahtera selamanya. Penguasa, hendaklah kamu selalu jujur bekerja dan jalankan pemerintahan, takutlah Tuhan dan Allah-Mu. Kita mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih atas firman yang sudah kami baca. Roh Kudus membimbing kami agar selalu mengutamakan keselamatan semua orang dan berdialog dalam damai menyelesaikan setiap persoalan. Kami berdoa untuk Dewan PKLU, untuk semua program-program dan rancangannya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan sahabat PKLU dimanapun berada, agar dapat menjalankan masa tua dengan sehat dan semangat, dan bertumbuh di dalam iman, dan yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan melawat mereka, agar dapat dipulihkan dan disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas sahabat PKLU. Sehat-sehat selalu. Naik sampan ke Pulau Penyengat. Perahu sampan berwarna hijau. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.
Hello bro and sis, ibadah temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya ada di bawah sini.